Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Untuk kali ini kita akan membahas tentang tes kemampuan akademik SMA menuju SNBP tahun 2026. Jadi TK SMA untuk bulan November 2025, persiapan untuk SNBP 2026. Materi yang akan kita pelajari itu adalah logika, khususnya untuk pernyataan dan kalimat terbuka. Logika part 1. Logika. Yang pertama adalah kita lihat dulu itu pernyataan apa, artinya atau proposisi itu apa. Pernyataan atau proposisi sebuah kalimat memiliki nilai kebenaran yang pasti, yaitu benar atau salah, tetapi tidak keduanya sekaligus. Artinya tidak bisa dikatakan benar, salah juga, atau tidak bisa dikatakan salah, benar juga. Ya, tidak seperti itu. Kita lihat contohnya untuk mengerti secara dalam. Pernyataan. Nah, kita lihat Makassar adalah ibu kota Sulawesi Selatan. Itu adalah hal yang benar. Tidak bisa dikatakan Makassar adalah ibu kota Sulawesi Selatan adalah salah, tapi juga benar. Itu kan hal yang kontradiksi. Jadi dia memiliki nilai kebenaran pasti. Makassar adalah ibu kota Sulawesi Selatan, benar. Kemudian contoh lain, 2 tambah 3 sama dengan 7 adalah salah. Selanjutnya, setiap bilangan genap habis dibagi 2 adalah hal yang benar. Jadi ini adalah 3 buah pernyataan yang dengan nilai kebenaran masing-masing yang sudah pasti. Makassar adalah ibu kota Sulawesi Selatan, benar, adalah hal yang cocok. Kemudian 2 tambah 3 7 adalah hal yang salah. Kemudian setiap bilangan genap habis dibagi 2 adalah yang benar. Yang tergolong sebuah kalimat, ya, tetapi tidak tergolong sebagai pernyataan. Kita lihat. Yang pertama, tolong tutup pintu itu. Ini adalah kalimat perintah, bukan tergolong sebagai pernyataan. Selanjutnya, bagaimana kabarmu? Ini kalimat tanya, juga tidak termasuk pernyataan. Selanjutnya adalah X tambah 5 sama 10. Nah, ini juga bukan pernyataan karena nilai kebenarannya tidak pasti. Sama yang di atas, tolong tutup pintu juga nilai kebenarannya tidak pasti. Bagaimana kamu juga, nilai kebenarannya juga tidak pasti. X tambah 5 sama dengan 10, kalimat terbuka. Nilai kebenarannya tergantung nilai X. Kalau X-nya kita isi dengan 5, maka benar. Tetapi kalau X-nya kita isi dengan hal yang lain daripada 5, maka hasilnya adalah salah. Kemudian yang kedua adalah pengertian kalimat terbuka. Jadi sudah kita singgung tadi adalah kalimat terbuka, ya, pada contoh yang bukan pernyataan. Sekarang kita akan melihat apakah itu kalimat terbuka. Jadi kita lihat pengertiannya dulu. Kalimat terbuka adalah kalimat matematika yang mengandung variabel. Jadi ada sesuatu yang belum bisa ditentukan kebenarannya, ya, dan belum diketahui kebenarannya sebelum variabel diganti dengan suatu nilai tertentu. Seperti tadi, X tambah 5 sama dengan 10. Kalau kita isi X-nya sama dengan 5, hasilnya benar. Tetapi kalau kita isi X-nya dengan bukan 5, maka terbentuk pernyataan yang salah. Kita lihat contohnya untuk menggali lebih dalam. X tambah 5 sama dengan 7. Nah, ini merupakan kalimat terbuka. Benar jika X sama dengan 4. Tapi jika bukan 4, maka salah, ya. Jadi kalau kita masukkan 4, maka terbentuk pernyataan benar. Tapi kalau kita masukkan yang lain, maka terbentuk pernyataan yang salah. Kemudian 2A kurang 5 sama 9, kalimat terbuka. Jika A sama dengan 7, 14 kurang 5, berarti dia 9 adalah benar. Jadi jika A-nya bukan 7, maka salah, ya. Selanjutnya adalah ciri-ciri kalimat terbuka. Yang pertama, mengandung variabel. Biasanya hurufnya X, Y, A, B, N, atau huruf-huruf yang lain, ya. Jadi jika ada huruf sendirian, ya, berarti dia bisa dikatakan sebagai variabel. Yang kedua adalah nilai kebenarannya tergantung pada nilai variabel yang diberikan. Seperti tadi, X tambah 5 sama dengan 10,
Kalau X nya 5 benar, kalau X nya bukan 5 maka salah. Seperti juga yang di atas ini, X tambah 3 sama 7, kalimat terbuka. Jika X nya sama dengan 4 cocok atau benar. Jika X nya sama dengan bukan 4 maka hanya adalah salah. Selanjutnya yang ketiga dapat diubah menjadi kalimat tertutup. Artinya kalimat tertutup menjadi suatu pernyataan yang tidak bisa artinya tidak bisa lagi diubah. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Setelah variabel diganti dengan nilai tertentu. Selanjutnya adalah contoh kalimat terbuka dan penentuan kebenaran. Kita lihat contoh misalnya kalimat X tambah 2 sama dengan 5. Jadi seperti tadi X tambah 5 sama 10 ya. Contoh yang lain. Nilai X sama dengan 3 adalah benar karena 3 tambah 2 sama dengan 5 adalah benar. Nilai 4 adalah salah karena 4 tambah 2 bukan 5, hasilnya adalah 6. Jadi untuk kalimat X tambah 2 ini adalah nilai kebenarannya. Kalau kita isi X sama dengan 3 maka benar. Kalau kita nilai X sama dengan 4 maka salah. Selanjutnya contoh yang kedua. Jika bermanfaat mohon di share ya. Kita lihat kalimat 2N lebih kecil sama dengan 10. Nah, di sini nilai N kalau isi 5 adalah benar ya. Jadi kedua kali 5 dan 10 itu lebih kecil sama dengan 10. Artinya lebih kecilnya salah, kemudian sama dengannya cocok, berarti dia cocok karena ada kata atau ya. Nah, itu disebut disjungsi. Nanti kita pelajari selanjutnya ya. Yang jelas 2N lebih kecil sama dengan 10. Kalau kita isi N sama dengan 5 adalah benar. Kalau kita isi N sama dengan 4, 2 kali 4 adalah 8 juga benar. Nah, kalau kita isi N 6 adalah salah karena 2 kali 6 adalah 12, lebih besar daripada 10 dan tidak sama dengan 10, berarti dia salah. Selanjutnya kalimat terbuka dalam bentuk pertidaksamaan. Jadi tadi ada persamaannya ya. Ini pertidaksamaannya. X lebih besar 7. Kemudian 3X tambah 2 lebih kecil sama dengan 11 juga termasuk ya. Karena ada pertidaksamanya. Meskipun tadi ada contoh yang sama ya. Karena ini adalah pertidaksamaan berarti ada hal yang tidak sama ya. Ada yang sama berarti ada hal yang tidak sama. Nah, kemudian X kuadrat lebih besar daripada 1 ya. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari kalimat terbuka 2X kurang 1 lebih kecil 5 untuk X elemen Z, elemen bilangan bulat. Kita jawab 2X kurang 1 lebih kecil 5. Kemudian masing-masing kita tambah 1. Berarti 2X bisa tambah 1 0, 5 tambah 1 adalah 6. Kemudian masing-masing kita bagi 2. Jadi 2X bagi 2 adalah X, kemudian 6 bagi 2 adalah 3. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 3, min 1, 0, 1, 2. Ini artinya titik 3 ini adalah dan seterusnya. Bisa min 2, min 3, min 4, dan min 1 juta dan seterusnya ya. Yang jelas batas maksimal adalah 2. Nah, itu. Kemudian kita lihat contoh soal dan pembahasan. Jadi lebih banyak lagi contoh dan pembahasan yang lebih mendalam lagi. Jadi tadi adalah perkenalannya dengan soal-soal dasar. Sekarang kita lihat nomor 1. Jadi ini merujuk kepada soal soal teks 1, 2, 3. Sekarang kita akan melihat contoh soal dan pembahasannya. Yang satu, manakah dari kalimat berikut yang merupakan pernyataan logika? Nah, jadi ini adalah soal pertama ya. Tentang logika yang berbentuk pilihan ganda. Jadi sesuai dengan bentuk soal TKA pada umumnya ya. Apakah kamu sudah makan? Apakah B tolong tutup pintunya? Apakah C semua siswa hadir tepat waktu hari ini? Kemudian apakah D semangat terus ya? Ataukah E bolehkah kita berangkat sekarang? Nah, dari sekian pilihan A, B, C, D ini yang cocok adalah C ya. Semua siswa hadir tepat waktu ini. Yang pertama, apakah kamu sudah makan adalah kalimat pertanyaan, sudah jelas di depan ya.
sudah dikatakan itu bukan sebuah pernyataan. Kemudian tolong tutup pintunya, ini kalimat perintah. Semua hadir siswa hadir tepat waktu hari ini adalah pernyataan. Jadi nilai kebenarannya pasti. Kita lihat saja, apakah hadir semua? Ya jelas, kalau hadir semua berarti benar. Kalau tidak hadir berarti pernyataannya salah. Begitu ya. Bagian D, semangat terus ya, ini juga sama ya. Kalimat bukan pernyataan. Karena bolehkah kita berangkat sekarang? Ini juga bukan, karena ini kalimat pertanyaan. Jadi jawaban yang cocok adalah C, semua siswa hadir tepat waktu hari ini. Selanjutnya nomor yang kedua. Nah, ini agak lebih sulit sedikit, atau bisa dikategorikan sebagai soal HOTS ya. Diberikan 5 kalimat berikut. Nomor 1, semua bilangan prima lebih besar dari 1. Kedua, apakah kamu sudah makan? Ketiga, 3 ditambah 5 adalah 8. Kemudian 4, wah indah sekali pemandangan ini. Kemudian 5, jika 2 lebih besar 3, maka 4 sama dengan 5. Berapa banyak kalimat di atas merupakan pernyataan? Ingat ya, pernyataan itu adalah bernilai salah pastinya dan juga bernilai benar pastinya. Jadi tidak bisa kedua-duanya. Kita lihat nomor 1, semua bilangan prima lebih besar dari 1 adalah hal yang benar. Kemudian kedua, apakah kamu sudah makan? Nah, ini adalah kalimat pertanyaan, bukan pernyataan, berarti salah. Kemudian ketiga, 3 ditambah 5 adalah 8, itu adalah hal yang benar. Yang keempat, wah indah sekali pemandangan ini juga bukan tergolong kalimat pernyataan, kami memiliki tanda seru atau tanda tanya, berarti salah. Yang kelima, jika 2 lebih besar 3, maka 4 sama 5. Ini adalah pernyataan. Jika 2 lebih besar 3, maka 4 sama 5. Namun pernyataannya adalah salah. Jadi yang termasuk pernyataan di sini, yang pertama adalah 1, kemudian ketiga, kemudian dengan kelima. Jadi berapa banyaknya pernyataan itu adalah 3. Jadi jawaban yang benar adalah C. Ya, jelas ya. Ini pernyataan benar nomor 1, yang ketiga juga pernyataan yang benar, kemudian kelima adalah pernyataan yang salah. Ya, salah kan? Kalau 2 tidak mungkin besar 3, kalau 4 juga tidak mungkin sama dengan 5. Ya. Jadi ini dalam model nanti kita akan pelajari model implikasi. Jika salah, maka salah dianggap benar. Ya. Jika salah, maka salah dianggap benar. Jadi di sini secara harfiah ini salah ya, masa 2 lebih besar 3 ataukah masa 5 4 sama dengan 5. Namun secara logika implikasi, pernyataan ini adalah hal yang benar. Nah begitu. Jadi kalau kita ikut dari hasil logika pernyataannya, maka yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Namun secara harfiah ini adalah hal yang salah. Loh, kok bisa ini benar? Nanti kita akan pelajari di materi implikasi ya. Jadi jelas di sini bahwa di sini jumlah kalimat pernyataannya ada 3. Nah, ini kalimat 1, 3, dan 5. Kemudian selanjutnya nomor yang ketiga. Manakah dari kalimat berikut yang merupakan kalimat terbuka? A, 3 tambah 2 sama dengan 5. B, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. C, X tambah 2 sama dengan 5. D, matahari terbit dari timur. Dan E, semua bilangan genap habis dibagi 2. Dari semua pilihan itu, suka dengan videonya, like dong. satu-satunya mengandung variabel adalah C. Seperti tadi katakan, ciri-ciri kalimat terbuka itu mengandung variabel ya. Apakah X, Y, N, B, A, B, N, atau dan lain-lain. Nah, yang cocok di sini hanya bagian C yang memiliki variabel. Yang lain adalah hal-hal yang dikatakan pasti. 3 tambah 2 sama dengan 5, pasti. Jakarta ibu kota Indonesia, pasti. Matahari terbit dari timur, pasti. Semua kalimat genap habis dibagi 2, pasti. Apakah benar? Apakah salah? Yang ini benar, yang bagian B salah, karena sekarang adalah ibu kota Indonesia sudah dipindahkan ke IKN ya. Dan sebelum ibu kota Indonesia pindah ke IKN adalah hal yang benar, tapi setelah ibu kota dipindahkan ke IKN, maka Jakarta adalah ibu kota Indonesia adalah salah ya. Ini adalah pernyataan ini adalah kalimat terbuka, ini adalah pernyataan bagian D, dan E juga adalah pernyataan. Dan jawaban yang cocok adalah bagian C, X tambah 2 sama dengan 5.
Nomor 4. Perhatikan kalimat berikut. Nomor 1, 2x sama dengan 10. Nomor 2, 5 sama 5. Nomor 3, x adalah bilangan genap. Nomor 4, semua bilangan genap adalah bilangan prima. Nomor 5, apakah kamu bahagia? Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa banyak dari pilihan di atas yang merupakan kalimat terbuka? Apakah A1, apakah B2, apakah C3, apakah D4, ataukah E sama dengan 5? Jawaban benar adalah B2, ya, karena dia semua di sini seperti tadi ciri-cirinya itu kalimat terbuka itu mengandung variabel. Jadi di sini yang mengandung variabel cuma 1 dan 3. Yang lain tidak mengandung variabel. Ada yang kalimat bertanya, ada kalimat pernyataan. 5 sama 5 pernyataan. Semua bilangan genap ada bilangan prima adalah suatu pernyataan. Apakah benar atau tidak? Ini benar, yang 4-nya salah. Ya, begitu. Jadi jumlah pilihannya yang merupakan kalimat terbuka itu ada 2, yaitu nomor 1 dan nomor 3, ya. Selanjutnya adalah yang kelima, ya. Kalimat berikutnya merupakan kalimat terbuka dalam bentuk pertidaksamaan. Apakah A 3x tambah 2 sama dengan 11, B x kuadrat sama dengan 5, C 5x kurang 7 lebih kecil 3, D 4 tambah 5 sama 9, dan E semua bilangan genap habis dibagi 2. Ingat, kalimat dalam bentuk pertidaksamaan jelas, ya, adalah C, karena ini modelnya tidak sama. 5x kurang 7 lebih kecil 3. Yang pertama adalah kalimat terbuka, berarti mengandung variabel. Yang mengandung variabel cuma A, B, C. Kemudian bentuk pertidaksamaan yang merupakan bentuk pertidaksamaan hanya bagian C. Berarti jawaban yang cocok adalah bagian C, 5x kurang 7 lebih kecil 3. Selanjutnya, ini kita lihat kalimat 5x kurang 7 itu mengandung variabel x, ya, belum memiliki nilai kebenaran sampai x ditentukan, serta bentuknya pertidaksamaan, sehingga kalimat tersebut adalah kalimat terbuka seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian nomor yang ke-6. Nah, ini bentuknya lebih sulit sedikit, ya, atau bisa dikategorikan juga sebagai soal HOTS. Diberikan kalimat terbuka dalam bentuk pertidaksamaan. Pertama, 2x kurang 3 lebih kecil 5, atau x tambah 1 lebih besar sama dengan 4. Untuk berapa banyak bilangan bulat x antara min 3 dan 6. Jadi ingat antara, ya, berarti min 3 dan 6-nya itu tidak masuk, ya. Min 3 dan 6 yang membuat pernyataan tersebut menjadi maksudnya kalimat tersebut menjadi benar, ya. Apakah A3, apakah B5, apakah C6, apakah D7, apakah E8? Nah, kita lihat pembahasannya. Jadi jawaban yang benar adalah 8, ya. Namun kita lihat pembahasannya dulu. Rentang bilangan bulat antara min 3 dan 6. Berarti ingat, ya, antara berarti tidak masuk min 3 dan tidak masuk 6. Maka yang masuk itu adalah min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 8 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bilangan. Kita analisis perbagian. Yang pertama adalah kita analisis dulu adalah 2x kurang 3 lebih kecil 5. Masing-masing kita tambah 3. Berarti min 3 tambah 3 jadi 0, sehingga di sini hanya tinggal 2x. 5 tambah 3 adalah 8, ya. Berarti 2x lebih kecil daripada 8. Kemudian masing-masing kita bagi 2. Jadi 2x bagi 2 sama dengan x, kemudian 8 bagi 2 sama dengan 4. Berarti hasil terakhirnya itu untuk 2x kurang 3 lebih kecil 5 itu sama dengan x-nya itu lebih kecil daripada 4. Selanjutnya, x tambah 1 lebih besar sama dengan 4. Nah, masing-masing kita kurang 1. Jadi x ditambah 1 kurang 1, berarti di sini juga 4 dikurang 1. Jadi hasilnya adalah x tambah 1 kurang 1 adalah 0, berarti tinggal x. Kemudian 4 kurang 1 adalah 3, berarti hasilnya adalah x lebih besar sama dengan 3. Kenapa kita tambah min 1? Kita usahakan x-nya berdiri sendiri. Jadi sama dengan di atas. Kenapa kita bagi 2? Kenapa kita ditambah 3? Diusahakan untuk membuat x-nya menjadi sendiri, sehingga kita dapat bahwa x-nya itu lebih besar atau sama dengan 3, atau yang di atas menjadi x-nya itu lebih kecil 4. Nah, sekarang kita lihat daerahnya itu masing-masing. Kita kalimat gabungnya x lebih kecil 4 atau x lebih besar 3. Berarti benar jika salah satu bagian benar. Nah, ini merupakan sebuah kalimat atau, ya, sebuah logika
yang berbentuk disjungsi. Jadi kita akan pelajari ya. X lebih kecil 4 itu adalah minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 berdasarkan ini 8 bilangan. Berarti ada berapa bilangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan untuk X lebih besar sama dengan 3. Berarti bisa kita tulis di sini lebih besar 3 adalah 3, 4, dan 5. Maka setelah kita gabungkan X lebih kecil 4 atau X lebih besar sama dengan 3, kita gabungkan, itu hasilnya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada berapa bilangan? Ada 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang cocok jawabannya adalah E yang tadi. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Belajarlah dengan tekun, karena setiap usaha hari ini adalah investasi untuk masa depanmu. Jangan pernah takut gagal, sebab kegagalan hanyalah sebuah batu loncatan menuju kesuksesan. Ingat, cita-cita tidak akan tercapai tanpa kerja keras, kesabaran, dan ketekunan. Fokuslah pada tujuanmu, jangan mudah menyerah, dan percayalah pada kemampuan diri sendiri. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawamu semakin dekat dengan impian besarmu. Tetap semangat dan jangan berhenti belajar. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.